Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Ya, rasanya sukacita sekali ya bisa kembali bertemu dengan Anda semua pendengar setia Radio Maestro dimanapun Anda berada. Saya Esther, hadir di studio Maestro, siap untuk melayani Tuhan dan jadi berkat untuk Anda semua dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Nah, Sobat Maestro, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari ya kita satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami punya Bapa yang begitu mengasihi kami, yang selalu setia dan nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Malam ini Tuhan, kami mau beri hati kami. Kami mau beri pikiran kami untuk dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan. Kami mau mendengar isi hati-Mu dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Urapi setiap kami Tuhan, juga urapi lidah hamba-Mu, supaya hamba-Mu ini bisa menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar, kami siap dibentuk dan mengalami perubahan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Sobat Maestro, tema kita malam hari ini adalah bebas dari ikatan masa lalu. Sobat Maestro, saya sering berpikir dan memperhatikan melalui pengalaman saya melayani Tuhan selama ini. Saya perhatikan mengapa ya masih ada gitu orang-orang yang selalu aja gagal dalam hidupnya. Lalu ada juga yang sudah berulang kali didoakan lagi. Namun tetap aja sulit bangkit gitu. Ada beberapa orang yang saya kenal hidupnya seperti ini Sobat Maestro. Hidupnya statis dalam segala keterbatasan atau juga bahkan sangat kekurangan. Padahal dia baik Sobat Maestro, dia hidup baik, dia rajin baca firman Tuhan, dia beribadah gitu ya. Nah, apakah Tuhan tidak memberkatinya? Apakah Tuhan tidak memperbaharui hidupnya? Atau apakah janji Tuhan hanya berlaku buat sebagian kecil orang-orang yang terpilih? Tentu tidak, Sobat Maestro. Janji Tuhan berlaku buat semua orang, amin. Lantas, apa sebabnya? Saya jadi teringat kisah Sodom dan Gomora ya, di mana istri Lot yang seharusnya ada di dalam rencana penyelamatan Tuhan, ternyata dia berhenti berjalan dan noleh ke belakang. Dia tidak taat sama pesan Tuhan. Dan berubahlah istri Lot menjadi tiang garam. Itu Anda bisa baca di Kejadian 19 ayat 26. Nah, rupanya Sobat Maestro, salah satu penyebab orang sulit bangkit dan masuk ke dalam rencana Tuhan yang indah adalah ketika mereka menjadi orang yang terbelenggu masa lalu, belum bebas dari ikatan masa lalunya. Seperti istri Lot yang menoleh ke belakang gitu Sobat Maestro. Nah, mari kita fokus dengan kata menoleh ke belakang ya. Apa itu menoleh ke belakang? Menoleh ke belakang maksudnya adalah dikuasai masa lalu, dihantui berbagai hal traumatis, kegagalan atau dosa-dosa masa lalu. Ada juga orang yang mengalami kepahitan akibat disakiti orang terdekat, lalu mengalami kejadian-kejadian buruk dalam hidupnya dalam berbagai hal yang dirasakan begitu berat sehingga mereka menjadi orang yang terus-terusan terikat dengan bayang-bayang masa lalunya. Orang-orang seperti ini Sobat Maestro jadi sulit maju karena apa? Karena mereka terikat dengan hal-hal traumatis yang terjadi. Ada yang statis, ada yang gak bertumbuh, ada yang tidak berkembang, ada yang jalan di tempat, dan tidak sedikit yang terperosok semakin dalam. Nah, istri Lot Sobat Maestro sebetulnya ada di dalam rencana Tuhan kan? Setiap dari kita ada di dalam rencana Tuhan, dan istri Lot juga sebetulnya ada di dalam rencana Tuhan untuk diselamatkan. Namun dia memilih untuk menoleh ke belakang. Sebuah pilihan yang membawa konsekuensi yang fatal. Dia berubah seketika menjadi apa? Menjadi tiang garam. Sobat Maestro, kalau kita belajar dari kehidupan Paulus,
Kita tentu tahu ya seperti apa masa lalu daripada Paulus. Dan Paulus menyadari tendensi manusia untuk selalu berada di dalam bayang-bayang masa lalunya, hingga dia merasa perlu mengingatkan kita semua di dalam Filipi 3 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Nah Sobat Maestro, Paulus memberi contoh bagaimana dia sebagai pelayan Tuhan harus melupakan masa lalunya. Seburuk apapun, Paulus hanya fokus kepada tujuan yang hendak dicapai di depan. Amin. Nah Sobat Maestro, orang yang selalu terikat dengan masa lalu, orang ini hidupnya jadi tidak efektif. Jadi sulit buat ngalamin kemajuan. Dia akan sulit untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Dia juga biasanya sulit ya untuk menjalin atau membangun sebuah hubungan. Ada kecurigaan, ada kekhawatiran dari sebuah hubungan. Nah Sobat Maestro, malam ini ada beberapa contoh dari sekian banyak contoh ya, di mana saya mau bagikan tentang hal-hal yang biasanya sulit untuk dilupakan ya. Masa lalu yang sulit buat dilupakan tuh contohnya apa aja. Coba saat ini juga malam ini kita cek dan recheck. Adakah hal-hal yang saya akan bagikan ini adalah hal-hal yang masih terus ada dalam hati dan pikiran kita. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah kegagalan masa lalu. Nah Sobat Maestro, kegagalan ini dapat menyebabkan sebagian besar orang menjadi mudah menyerah, mudah putus asa. Hal ini harus dilepaskan Sobat Maestro, dan kita atasi dengan memiliki semangat yang gak mudah menyerah. Amin. Miliki sikap ingin terus maju. Jangan pernah menyerah kalau kita alami lagi kegagalan. Sebab kenapa? Sebab selalu masih ada kesempatan di dalam Tuhan Yesus bagi kita anak-anaknya. Amin. Bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti sanggup dan menjadi orang yang berhasil. Amin. Lalu apalagi nih yang menjadi contoh daripada masa lalu yang sulit buat dilupakan, yang selalu membelenggu gitu. Yang kedua adalah dosa masa lalu. Sobat Maestro, dengan adanya dosa dan pelanggaran, banyak orang merasa enggak layak untuk menerima kasih Tuhan dalam hidup mereka. Anda akan terus-menerus melihat dan terbelenggu hal ini. Ini tidak boleh terjadi Sobat Maestro. Karena apa? Karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Amin. Pengorbanannya di kayu salib telah membuktikan bahwa Yesus telah ampuni segala dosa kita. Ketika kita bertobat dan mengakui dosa-dosa kita, Tuhan yang setia dan adil pasti mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Amin. Dosa semerah kirmisi Tuhan rubah seputih salju. Amin. Yesaya 1 ayat 18. Tuhan gak akan ingat-ingat lagi dosa kita dan kesalahan kita Sobat Maestro. Nah kenapa kita harus ingat-ingat lagi dosa kita? Ya kan Sobat Maestro? Kalau Tuhan udah mengampuni, Tuhan lupakan segala dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Lalu yang ketiga adalah kepahitan masa lalu. Sobat Maestro, tidak dapat dipungkiri tentunya bahwa kita semua tentunya pasti ya pernah ngalami sesuatu yang menyakitkan di masa lalu kita. Dan gak jarang menimbulkan luka yang membekas di hati kita. Anda tentu pernah ya mengalami hal seperti ini. Dan gak mungkin gitu kalau kita gak ngalamin ya kan. Kita mengalami sesuatu yang menyakiti. Dan gak jarang ada dari kita yang mengalami luka yang membekas di hati. Dan bahkan luka ini bisa sampai bertahun-tahun dialami dan dirasakan. Sulit gitu buat dilupakan Sobat Maestro. Terus aja dibawa dalam kita menjalani kehidupan ini. Akibat dari hal ini Sobat Maestro, maka hidup kita akan sulit buat merasakan kedamaian. Dan hidup kita akan menjadi hidup yang terus-terusan diliputi oleh kebencian. Oleh karena itu kita perlu untuk melepaskan diri dari akar kepahitan masa lalu ini dan belajar buat mengampuni
dan menjalani hidup kita dengan penuh kasih dan sukacita. Kita harus belajar untuk melupakan dan mengampuni. Kita harus punya komitmen untuk mau melupakan dan mengampuni. Karena melupakan dan mengampuni adalah sebuah keputusan yang mulia. Amin. Sobat Maestro, kita sudah belajar ya dari apa yang barusan saya bagikan malam ini. Ingat Sobat Maestro, kita gak bisa maju kalau kita selalu berada di dalam belenggu atau ikatan masa lalu kita yang kelam. Masa lalu baik untuk cermin dan pelajaran hidup kita yang berharga ya Sobat Maestro. Tapi bukan untuk kita pegang terus-terusan. Sobat Maestro, kita harus mengerti kalau Tuhan ini benar-benar mengasihi kita, amin. Dia gak mau hidup kita terikat dengan dosa, kutuk, dan kuk perhambaan masa lalu. Tuhan gak mau kita hidup terikat dengan dosa, problema kehidupan, dan hal-hal traumatis daripada masa lalu. Apa buktinya Sobat Maestro? Buktinya Dia anugerahkan anaknya yang tunggal untuk memerdekakan kita dari segala dosa, kutuk, dan kuk perhambaan masa lalu, amin. Sobat Maestro, berhentilah menoleh ke belakang dan raihlah janji-janji Tuhan yang penuh dengan rancangan damai sejahtera. Ratapan 3 ayat 22-23 demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Luar biasa bukan Sobat Maestro? Tuhan kita mencurahkan rahmat-Nya yang baru setiap pagi. Nah, jangan bodoh dengan tipu daya iblis. Karena dia itu sang pendakwa yang akan selalu menuduh kita dengan segala hal di masa lalu kita untuk memperlambat, untuk menghentikan, untuk memundurkan, bahkan membunuh kita. Iblis gak suka kalau kita ini maju dan alami kemenangan di dalam Tuhan. Nah Sobat Maestro, Tuhan rindu kita maju. Kalau bayang-bayang masa lalu masih menghantui kita, Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 62, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah Sobat Maestro, jangan sampai kita gagal untuk mencapai janji-janji Tuhan karena kita selalu menoleh ke belakang. Kita jadi orang yang dianggap tidak layak untuk mengalami kerajaan Allah. Ingat Sobat Maestro, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. In Christ we are the new creation. Yes Lord. Amin. Nah kita ini Sobat Maestro, kita adalah ciptaan baru yang sudah bebas dari ikatan masa lalu. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar dan terima malam ini. Betapa kami punya Tuhan yang begitu luar biasa baik. Dan saat ini hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih saja mereka teringat dengan masa lalunya. Mereka terbelenggu dan merasa tidak berdaya untuk melepaskan diri dari trauma masa lalu. Mereka menjadi orang-orang yang sulit buat bangkit, masuk ke dalam rencana-Mu dan mengalami kemenangan. Hamba berdoa di hadapan-Mu Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Biar mereka saat ini rasakan kasih-Mu mengalir dalam hidup mereka. Jamah Tuhan, jamah setiap hati mereka. Pulihkan hidup mereka Tuhan. Biar mereka bisa merasakan bahwa oleh kuasa darah-Mu kami semua sudah ditebus. Engkau tidak ingat-ingat lagi dosa dan kesalahan masa lalu kami. Kami mau bertobat Tuhan dan minta ampun. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang terbelenggu, setiap yang terikat sudah dibebaskan dan dilepaskan. Amin. Saat ini juga pemulihan terjadi. Dan kami menjadi orang-orang yang masuk ke dalam rencana-Mu dan mengalami kemenangan di dalam janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari yang begitu luar biasa mengubahkan hidup kami ini. Terpujilah nama-Mu, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.